Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, selamat pagi untuk kita semua. Kembali kita dalam acara Mutiara Pagi pada hari ini. Dalam Mutiara Pagi ini, renungan saya beri judul Yesus Sang Tabib Kehidupan. Dalam kehidupan kita pasti membutuhkan sosok yang dapat mendukung kita, yang dapat memberikan kepada kita kelegaan di tengah beban yang kita pikul. Karena itu, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan pada pagi ini. Kita awali kegiatan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah seluruh diri kami agar dapat mendengarkan dan meresapi sabdamu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai 26. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Kita semua pasti pernah menderita sakit. Penyakit yang kita alami merupakan situasi batas yang membuat kita lemah, bahkan tidak berdaya. Karena itu, kita sangat membutuhkan kesembuhan. Ketika kita sakit secara fisik, kita akan pergi ke dokter untuk berobat. Dokter akan memeriksa kita, mendiagnosis, dan memberikan resep obat.
Pada umumnya, dokter akan menulis kalimat "semoga cepat sembuh" pada resep obat yang kita terima. Hal ini menunjukkan bahwa dokter tidak hanya memberikan obat secara fisik, tetapi juga mendoakan orang yang sakit agar cepat sembuh. Bacaan Injil pada hari ini mengisahkan penyembuhan terhadap seorang wanita dan membangkitkan seorang anak yang mati. Dikisahkan bahwa seorang kepala rumah ibadat datang dan meminta kepada Yesus untuk membangkitkan anaknya yang sudah meninggal. Pada waktu itu, Yesus sedang mengajar banyak orang. Kalau kita membaca dalam kitab suci, setiap kisah penyembuhan yang dilakukan Yesus terjadi atau diminta saat Yesus mengajar banyak orang. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus tidak hanya berkata-kata, tetapi juga menunjukkan perbuatan nyata untuk menyelamatkan umat manusia. Tidak disebutkan nama dari kepala rumah ibadat itu. Namun, dalam Injil Markus bab 5 ayat 22 dan dalam Injil Lukas bab 8 ayat 41 disebutkan bahwa nama kepala rumah ibadat itu ialah Yairus. Ia datang kepada Yesus, menyembahnya, dan meminta Yesus untuk menghidupkan anaknya yang telah meninggal. Ia meminta Yesus untuk meletakkan tangannya atas anak itu sehingga ia hidup. Tindakan kepala rumah ibadat ini sebenarnya menunjukkan imannya yang besar kepada Yesus. Ia percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Putra Allah yang dijanjikan. Mendengar permintaan kepala rumah ibadat itu, Yesus lalu bangun dan pergi bersamanya. Tindakan Yesus yang langsung mengikuti kepala rumah ibadat itu menunjukkan tindakan seorang pemimpin yang cepat tanggap terhadap masalah yang dialami oleh masyarakat. Tindakan inilah yang dirindukan oleh masyarakat Yahudi dari para pemimpin mereka. Tidak heran jika kehadiran Yesus membuat orang Yahudi merasa senang. Yesus merupakan sosok pemimpin yang sangat didambakan oleh orang-orang Yahudi karena sangat memperhatikan orang-orang kecil. Yesus mengajak murid-muridnya untuk memberikan contoh model pemimpin yang seharusnya, model pemimpin yang didambakan oleh masyarakat. Dalam perjalanan, ada seorang perempuan yang menderita sakit pendarahan. Perempuan itu melihat Yesus dan berusaha untuk bertemu dengan Yesus. Rupanya, perempuan itu telah mendengar banyak cerita tentang mukjizat Yesus. Ia berusaha untuk bertemu dengan Yesus agar memperoleh kesembuhan. Dalam Injil Markus disebutkan bahwa perempuan itu sudah berulang kali berobat kepada berbagai tabib. Ia bahkan menghabiskan seluruh hartanya. Namun, ia tidak memperoleh kesembuhan. Malahan, keadaannya semakin memburuk. Tindakan perempuan yang menghabiskan seluruh hartanya menunjukkan bahwa kesehatan merupakan hal yang penting dalam kehidupan ini. Tubuh yang sehat menjadi modal yang baik untuk melayani Allah. Keberanian perempuan itu menunjukkan imannya yang begitu besar kepada Allah. Baginya,
Allah adalah sumber kesembuhan dan kesehatan, sebab telah berulang kali ia berobat, tetapi tidak mendapatkan hasil yang baik. Melalui tindakan menyentuh jubah Yesus, ia memperoleh kesembuhan. Kata-kata dalam hatinya menunjukkan iman yang besar kepada Yesus. Pada akhirnya, ia memperoleh kesembuhan dan sekaligus mendapatkan peneguhan dari Yesus. Secara tersirat, Yesus memuji iman perempuan yang besar itu. Ia dengan berani dan penuh iman menjamah jubah Yesus. Penginjil Lukas mengisahkan bahwa Yesus sempat bertanya siapa yang menjamah jubahnya. Namun, para murid tidak mengetahui hal itu sebab banyak orang berdesak-desakan. Mukjizat penyembuhan ini berbeda dari mukjizat penyembuhan yang lain, sebab Yesus tidak berkata-kata atau melakukan satu tindakan pun. Ketika sampai di rumah kepala rumah ibadat itu, Yesus melihat banyak peniup seruling dalam perkabungan itu. Begitulah suasana perkabungan di zaman itu. Yesus menyuruh mereka pergi sebab anak itu tidak mati. Hal ini hendak menunjukkan bahwa di hadapan Yesus kuasa maut tidak bisa berbuat apa-apa. Kematian tidak memiliki arti di hadapan Allah sebagai sumber kehidupan. Namun, para peniup seruling itu menertawakan Yesus. Tindakan para peniup seruling yang menertawakan Yesus menunjukkan sikap yang tidak percaya kepada Allah sebagai sumber kehidupan. Bagi mereka, Yesus hanyalah manusia biasa yang tidak berdaya di hadapan kematian. Mereka sesungguhnya tidak mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan, Putra Allah yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Para peniup seruling itu merupakan simbol orang-orang dan sikap manusia yang kurang percaya kepada Allah. Pada akhirnya, para peniup seruling itu pergi. Masuklah Yesus dan membangkitkan anak yang mati itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Apa yang dialami oleh kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan juga kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang yang mengalami masalah yang berat sehingga membuat mereka tidak berdaya. Ada orang yang merasa cemas dengan masa depannya sehingga sulit untuk mengambil keputusan. Pikiran akan masa depan membuat orang merasa cemas. Ada juga orang yang merasa sedih karena kehilangan, karena tidak mampu mencapai target dalam bekerja, dan lain-lain. Singkatnya, semua badai kehidupan yang kita alami membuat kita merasa kecil dan tidak berdaya. Untuk semuanya itu, kita membutuhkan sosok yang selalu ada bersama dengan kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Kita membutuhkan tabib kehidupan yang membantu kita mengatasi masalah yang kita hadapi. Datanglah kepada Yesus, maka Ia akan membantu kita mengatasi masalah yang kita hadapi. Yesus pernah bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Undangan Yesus yang begitu manis ini ditujukan kepada kita sekalian yang diterpa badai kehidupan.
Dengan datang kepada Yesus, kita akan mendapat kelegaan. Berbeda dengan nasihat Yesus, kebanyakan dari kita mulai mencari jalan keluar sendiri untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Ada orang yang menyalahkan orang lain atas apa yang dialaminya. Ada pula orang yang mengekspresikannya kepada hal-hal yang negatif. Ada orang yang bahkan mempersalahkan Tuhan. Mereka tidak menerima jika mengalami kesulitan dalam hidup. Sebagai contoh, ada orang yang bunuh diri ketika mengalami masalah yang berat. Ada pula orang yang mabuk-mabukan. Cara ini bahkan merugikan diri sendiri dan orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih. Melalui sabda Tuhan yang kita dengar dan renungkan pada hari ini, kita diajak untuk senantiasa datang kepada Yesus. Jika kita yakin dengan sungguh bahwa Yesus memberikan berkat kepada kita, kita juga harus yakin bahwa Yesus juga akan menguatkan kita dan membantu kita mengatasi masalah yang kita hadapi. Yesus hanya meminta kepada kita iman yang kokoh dan harapan yang teguh. Jika kita memiliki iman yang kokoh dan harapan yang teguh, maka kita juga akan mengalami mukjizat seperti yang dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan dan putri kepala rumah ibadat itu. Kita pasti akan disembuhkan, bahkan dibangkitkan, jika kita selalu datang kepada Yesus. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, Engkaulah sumber segala kabar keselamatan yang diwartakan Putramu. Roh Kudus-Mu telah menyertai Yesus Putramu ketika ia berada di dalam sinagoga dan mengatakan bahwa nas yang ia baca sesungguhnya telah digenapi ketika orang-orang mendengarkannya. Kami pun telah selesai mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Sudilah kiranya Engkau menggenapinya dalam seluruh hidup kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.